Jadi kalau kita kapur, kan tak di kapur, berharap setelah dikapur pH-nya naik. Di kapurnya ditabur lagi, dan itu tidak ada hujan semingguan, ukur aja minggu depan tetap pH-nya segitu. Maka kalau Anda berharap misalnya kenaikan pH tanah cepat menggunakan kapur dolomit, saya bilang lambat. Kenapa hari ini fokus kita adalah pH tanah? Karena pH tanahlah yang menentukan keberhasilan kita dalam berusaha tani. Karena pH tanah di sini merupakan kunci bagaimana ketersediaan unsur hara yang ada pada tanah pertanian kita. Jadi, ulun jelaskan dulu apa itu pH. Nah, pH itu kepanjangannya adalah power of hydrogen. Ada juga yang bilang potential of hydrogen. Di mana di sana yang dimaksud dengan power of hydrogen, seberapa kuat kandungan hidrogen di dalam tanah. Semakin tinggi hidrogen di dalam tanah, berarti tanah tersebut bisa dikatakan semakin asam. Sebaliknya, ketika semakin tinggi ion namanya hidroksida, berarti tanah tersebut semakin basa. Nah, kayak gitu. Jadi asam itu lawannya basa, di mana angka netral dari pH atau potential of hydrogen tersebut adalah 7. Artinya ketika semakin tinggi kadar hidrogen, artinya pH-nya semakin rendah. Lalu, silakan langsung saja kita lihat di tabel masing-masing. Di mana di tabel masing-masing ada 4 warna. Nah, jadi di tabel masing-masing ada 4 warna. Pertama warna apa? Pertama warna merah. Ya, kemudian warnanya apa lagi yang kedua? Putih. Yang ketiga warnanya apa? Biru. Dan yang keempat warnanya kehitam-hitaman. Karena kalau hitam tidak kelihatan. Kemudian di tabel warna hijau yang turun ke bawah ada tulisan apa? Pertama, nitrogen. Kedua, fosfor. Ketiga, kalium. Keempat, magnesium. Kelima, kalsium. Keenam, zinc. Nah, kemudian ketujuh, iron atau besi. Kedelapan, sulfur atau belerang. Kesembilan, mangan. Ke-10, boron. Kemudian ke-11, tembaga. Ke-12, molybdenum. Nah, jadi semua unsur hara ini kan kita sudah pelajari gejala kekurangan maupun kelebihannya, ya tidak? Jadi yang menyebabkan kekurangan ataupun kelebihan itu sebetulnya yang mempengaruhi adalah pH tanah. Di mana ketika tabel tersebut menunjukkan warna merah, ya warna merah. Nah, berarti unsur hara tersebut itu tidak bisa terserap karena ketersediaannya kurang atau minim. Jadi kalau ada tabel di sana kotaknya warna merah, berarti tidak tersedia atau tidak mudah terserap. Sementara kalau kotak warna putih, maka dia itu tersedia aja. Dia terserap, tetapi kurang optimal. Nah, sementara kalau biru, ya kalau biru artinya dia terserap optimal. Maka mari kita urut satu persatu. Pertama, ketika pH tanahnya berada di angka 5,0, ya pH-nya 5, artinya asam. Maka unsur hara apa aja yang merah? Nitrogen, apalagi? Fosfor, apalagi? Kalium, apalagi? Magnesium, kemudian apalagi? Kalsium, apalagi? Sulfur, kemudian apalagi? Mangan, apalagi? Boron, dan yang terakhir molybdenum. Sementara yang biru apa? Zinc atau seng. Kemudian apalagi yang biru? Besi. Kemudian apalagi? Tembaga. Nah, jadi ketika pH-nya rendah, maka ketika kita berikan pemupukan maksimal pun, maka sebetulnya tanaman tidak bisa menyerap optimal. Karena sebetulnya kondisinya merah. Dan pada pH rendah di angka 5,0 di sini, kenapa tanaman kita rentan banget kena penyakit? Ya, kena penyakit baik itu bintik maupun bercak disebabkan salah satunya adalah keracunan besi. Kenapa? Karena besi di sini tinggi, ya tidak? Artinya di sini ya, kalau tanaman padi pH-nya di 5,0,
Nah, itu sebetulnya gejala awal untuk sampai pada suatu penyakit namanya BLAS. Nah, makanya sebetulnya langkah pemulihan dari kena BLAS tersebut adalah naikkan dulu pH tanahnya. Kemudian yang kedua, penyakit namanya asam-asaman di tanaman padi. Nah, asam-asaman namanya aja asam, berarti pH-nya rendah. Asam-asaman pada tanaman padi ditandakan dengan pada ujung daunnya ada semacam warna oranye-oranye, ada menguning bahkan ada. Nah, itu disebabkan karena pH tanahnya rendah. Apa yang mesti kita lakukan? Ya kan, ya jangan dipupuk dulu, netralkan dulu pH-nya. Jadi kalau tanaman kita gitu kan menemukan gejala seperti tersebut, artinya yang perlu langkah pertama yang kita lakukan adalah penetralan pH-nya dulu. Lanjut kita pada angka yang selanjutnya, yaitu angka 5,6. Nah, ya kita angka 5,6. Pada angka 5,6, maka unsur nitrogen warnanya apa? Putih. Fosfor apa? Putih. Kalium. Kemudian magnesium. Merah. Kemudian kalsium. Merah juga. Kemudian lagi zinc. Biru. Kemudian besi. Biru. Kemudian sulfur. Putih. Mangan. Biru. Boron. Kemudian tembaga. Kemudian molybdenumnya merah. Di sini perlu kita garis bawahi, ketika pH-nya 5,6, nah terutama pada masa generatif, kita membutuhkan suatu unsur hara, unsur mikro namanya boron. Ada kan namanya boron, makanya pupuknya karate plus boroni. Nah, ketika pH tanahnya kita kembali ke 5,0, Anda pupuk dengan karate boroni, metodenya kocor, apa yang terjadi? Boronnya tidak terserap. Akhirnya karate boroni percuma. Nah gitu. Kenapa? Karena boronnya memang nggak bisa diserap di pH 5,0. Artinya di sini sebelum kita melakukan masa generatif ini sudah kita cek lagi pH tanahnya. pH tanahnya minimal di angka berapa? 5,1 untuk boron tersedia, ya tidak? Kan di situ lebih baik lagi paling nggak 5,6, ya nggak? Kan kayak gitu. Jadi ketika tanaman Anda sudah berbunga, Anda mau ngasih pupuk boron, cek dulu pH tanahnya. Kalau misalnya, Pak, saya nggak punya pH meter tanah, bagaimana caranya? Udah kapur aja dulu, atau kocorkan larutan kapur dulu, boleh. Pak, kalau nggak ada larutan kapur gimana? Pakai yang saya bilang, gunakan namanya larutan penaik pH tanah, menggunakan kapur bangunan. Itu boleh. Pak, kalau kapur bangunan susah, cari jeruk juga susah, ada lagi, pakai semen putih, boleh. Nah, jadi kembali lagi ke pH 5,6, maka ketika pH tanah Anda 5,6, maka unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium sebetulnya sudah bisa diserap namun tidak maksimal. Artinya ketika Anda memberikan pemupukan, ya misalnya pengocoran dengan melarutkan sebanyak 5 kg NPK 16-16-16, kan 16-16-16 ya, berarti 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Nah, dari 16-16 tersebut, kemudian Anda larutkan 5 kg dalam satu drum air, berarti 200 liter. Maka yang terserap totalnya paling ya sekitar 2-3 kilo. Sisanya tidak bisa terserap karena tidak bisa optimal. Nah, kayak gitu. Jadi artinya masih ada kemungkinan tidak terserapnya. Tapi sudah makan kada? Sudah makan. Tapi kalau misalnya pH-nya sudah minimal di angka 6, coba kita lihat di angka 6. Maka nitrogen warnanya apa? Biru. Kemudian fosfor warnanya apa? Biru. Kemudian kalium warnanya apa? Biru. Kemudian magnesium apa? Merah. Kalsium apa? Merah. Kemudian zinc warnanya apa? Biru. Kemudian besi warnanya biru. Sulfur. Kemudian mangan, boron, tembaga, molybdenum merah. Nah, ketika pada masa vegetatif, kita membutuhkan nitrogen dan fosfor dalam jumlah yang besar. Karena nitrogen pada masa vegetatif berfungsi untuk perkembangan batang dan juga daun. Sementara untuk fosfor di sini berperan untuk bagian bawahnya. Dan kalium di sini adalah untuk kesehatan tanamannya pada masa vegetatifnya. Itu terserap. Artinya serapannya itu maksimal, optimal. Serapannya itu bisa banyak oleh tanaman, artinya makannya
Gencang ya kada? Nah, jadi makannya tanaman ketika pH 6,0 itu gencang. Makannya banyak, makannya lahap. Artinya di sini kalau kita mau berkebun, minimal di awal-awal pH-nya berapa? 6,0 dulu. Namun, beranjak pada masa generatif di mana kita mulai membutuhkan unsur kalsium, terutama bagi Anda yang tanam tanaman jenis tomat, ya kan, jenis tomat supaya menghindari namanya busuk pantat, dan Anda yang nanam cabai supaya menghindari namanya antraknosa, maka nggak bisa cuma angka 6,0. Kenapa? Kalsiumnya tidak terserap. Lalu mesti di angka berapa? Kan begitu ya. Nah, makanya di situ saya beri warnanya kehitam-hitaman. Warna kehitam-hitaman di sini menandakan bahwa unsur hara yang paling banyak diserap oleh tanaman. Jadi di angka berapa? 6,5, 6,6 sampai dengan 7,0. Itulah angka yang paling maksimal, angka yang paling baik di mana hampir semua unsur hara bisa terserap. Coba kita lihat di pH 6,7. Nitrogen apa? Biru. Fosfor apa? Biru. Kalium apa? Biru. Magnesium apa? Biru. Kalsium apa? Biru. Kemudian zinc apa? Biru. Nah, besi jadi putih. Akhirnya ketika pH tanahnya normal, pH tanahnya mendekati netral, maka tidak ada lagi yang namanya keracunan besi pada tanaman. Lalu sulfur atau belerang apa? Biru. Nah, ini menandakan sulfur bisa diserap maksimal, di mana kita tahu bahwa sulfur ketika dalam kondisi tertentu dia bersifat sebagai fungisida, maka itulah yang membuat imun tanaman jadi kuat. Kenapa? Karena saat itu dia menyerap unsur hara namanya sulfur. Karena yang namanya fungisida, ada loh fungisida yang bahan aktifnya belerang atau sulfur apa kira-kira? Mikro. Ya. Ada lagi namanya pamulus. Itu juga belerang. Bahkan yang kita bikin namanya jadam sulfur. Nah, itu juga sulfur. Jadi kembali lagi ke soal pH tanah, di mana ketika pH-nya 6,5 sampai dengan 7,0, maka hampir semua unsur hara bisa diserap oleh tanaman. Artinya Anda memberi sedikit diserap, banyak diserap. Namun hati-hati ya, hati-hati. Karena ketika pH tanahnya netral dan kemudian Anda memberikan pupuk berlebihan, maka Anda akan rawan namanya overdosis. Karena bila ada makanan hantam terus. Artinya di sini Pian sudah melihat ternyata pH yang paling optimal hampir di semua tanaman itu berada di angka 6,5 sampai dengan 7,0. Maka PR kita yang pertama sama sekali yang menentukan keberhasilan kita baik pada masa vegetatif dan juga pada masa generatif, jawabannya adalah pH tanah. Jadi awal mula semuanya itu semua berdasar dari pH tanah. Bahkan bukan cuma tanaman loh, kita. Tubuh kita ketika pH-nya tidak seimbang, di mana terlalu tinggi asam, kemudian asam tersebut menumpuk di lambung, maka akhirnya menyebabkan asam lambung. Nah, jadi kalau tubuh kita terlalu banyak memproduksi asam, maka dijamin deh kita pasti parut kita jadi pedih. Karena sifat asam itu mengikis. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau ternyata kita sudah tahu kan kondisinya seperti ini. Ternyata pH-ku rendah. Bagaimana cara menaikkannya? Ya tidak? Nah, cara kita menaikkannya adalah kalau tanah itu asam, cara menaikkannya adalah dengan menggunakan pengapuran. Ya tidak? Menggunakan pengapuran. Kenapa kapur bisa menaikkan pH tanah? Karena kalsium biasanya itu ada namanya kalsium oksida. Di mana kalsium oksida tersebut ketemu dengan air. Air itu bahan kimia loh. Air itu jangan kira, oh air itu organik. Enggak, air itu kimia. Karena air itu rumus kimianya H2O. Ketika kalsium oksida bertemu dengan H2O atau air, maka dia akan membentuk namanya kalsium hidroksida. Yang membuat
larutan tersebut pH-nya jadi naik, yang kemudian nanti akan meresap ke tanah, membuat kenaikan pH tanah. Jadi kalau Anda mengapur kada hujan, dijamin pH-nya kada bakal naik. Nah, jadi kalau kita kapur, kan tak dikapur, berharap setelah dikapur pH-nya naik. Dikapurnya ditabur lagi, dan itu tidak ada hujan semingguan, ukur aja minggu depan tetap pH-nya segitu. Maka kalau Anda berharap misalnya kenaikan pH tanah cepat menggunakan kapur dolomit, saya bilang lambat. Ya, kecuali dolomitnya Anda rendam dulu semalaman, besok dikocor, itu cepat. Ini kada dolomitnya misalnya ambil 2 genggam atau 3 genggam, masukkan tangki kocoran 20 liter, dikocorakan, berharap langsung pH naik. Tidak akan naik. Nah, butuh waktu. Maka sebetulnya cara paling efektif untuk kita menaikkan pH tanah adalah kalau kita mau pakai dolomit, maka silahkan ambil dolomit, rendam malam-malam. Rendam malam-malam, ngocornya esok. Nah, itu. Jadi itu solusi kalau kita menemukan pH-nya rendah. Lalu Pak, amun misalnya sama laman, ulangnya butuh bener nah, hanya saja tak ukur. Dan hari ini juga perlu, caranya gimana? Maka kita pakai kalsium oksida langsung. Kan ada tuh kalsium biasa yang pengen tukar harga 20.000 sekian. Nah itu kandungannya CaO. Karena kalau kalsium oksida kalau kena air langsung jadi kalsium hidroksida. Lalu Pak, amun misalnya kalsium oksida harganya larang. Ada kada yang temurah? Ya kada? Maka langsung pakai kalsium hidroksidanya langsung. Dari mana? Kapur bangunan. Kapur bangunan itu rumus kimianya kalsium hidroksida. Kapur bangunan pakai aja. Itu Pak, bahan bakunya itu memang beda Pak. Bukan beda, pengolahannya beda Pak. Bahan bakunya sama. Semua berawal dari batuan kapur. Batuan kapur yang langsung digiling, bentuk bubukan, kemudian disaring. Ya, jadi batuan kapur. Dilakukan penggilingan, kemudian disaring, setelah saringan, ayakannya dikemas menggunakan karung, maka jadilah kapur pertanian. Tapi kalau batuan kapur dibakar pada suhu tertentu, kemudian setelah dibakar didinginkan, lalu digiling, ya digiling. Setelah digiling maka jadilah kapur kinang. Kapur kinang itu rumus kimianya CaO. Semua sama. Jadi Bapak Ibu semuanya sama. Semuanya berawal dari batuan kapur. Sama batuan kapur. Cuman batuan kapur tersebut ketika diproses menggunakan metode pembakaran, maka jadilah namanya kalsium oksida. Lalu mungkin lagi ada orang yang menggunakan kalsium itu dari cangkang kerang. Bisa tidak? Bisa. Bahkan cangkang telur pun mengandung kalsium. Jadi cangkang telur, kalau misalnya Anda ambil cangkang telur. Kemudian cangkang telur itu jemur. Setelah Anda jemur, kemudian kering kan. Setelah kering kemudian blender. Pakai menggunakan blender tepung, ada kan yang kecil. Nah, menggunakan blender tepung bakaran jadi bubuk. Maka bubukan tersebut tetesan cuka. Tetesan cuka, maka dijamin bakalan terjadi reaksi. Nah, ketika ditetesin cuka, dia bakal terjadi reaksi pelunakan. Maka cangkang telur bakalan jadi kalsium siap serap bagi tanaman. Itu bisa dari cangkang telur, bisa cangkang kerang, bisa. Yang kada bisa cangkang kura-kura. Anda misalnya pakai dolomit boleh, tapi dolomit jangan langsung disiramkan, jangan langsung dikocorkan karena tidak akan berdampak pada kenaikan pH tanah. Nah, itu proses demi proses yang namanya kalsium. Jadi kalsium itu ada dari batuan kapur, ada. Kalsium dari cangkang kerang, ada. Yang dari telur, ada. Yang tidak ada dari cangkang kura-kura. Kemudian, kalau ternyata ditemukan, wah pH saya terlalu tinggi Pak. Ya, kalau daerah kita susah ditemukan pH terlalu tinggi, yang ada pH terlalu rendah. Yang terlalu tinggi itu di daerah pegunungan. Nah, kalau daerah pegunungan, mereka pakai dolomit, saya bilang nambah-nambahin masalah. Kan begitu pH-nya sudah tinggi duluan, Anda kasih dolomit, ya susah. Maka dikasihnya namanya kalsit, kalsium sulfat. Karena dengan kalsium sulfat tersebut, pH-nya jadi turun. Atau diberikan pupuk yang ada kandungan amoniumnya. Lalu Pak, pengukuran
pH tanah itu idealnya berapa kali sekali kan gitu, atau berapa hari sekali, atau berapa minggu sekali kan begitu, atau berapa bulan sekali. Maka jawaban saya semakin sering semakin bagus. Cuma kalau cabe, tomat, terong saya sarankan cukup 3 minggu sekali. Nah 3 minggu sekali atau sebulan sekali silahkan. Kalau misalnya pH meternya tidak ada bagaimana Pak? Ya sudah, tambahkan entah dolomit atau tambahkan larutan penaik pH tanah maksimal 4 minggu sekali. Udah, tambahkan lagi. Itu dijamin aman. pH tanahnya aman. Jadi sebulan sekali tambahkan lagi larutan penaik pH tanah. Sebulan lagi tambahkan lagi larutan pH tanah. Sebulan tambahkan lagi. Gitu aja terus. Maka kita menjamin tanah pertanian kita dalam kondisi pH-nya netral. Nah, pengalaman kami di Labunganak bertanam tomat ketika pH-nya netral maksimal 14 hari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Tomat keluar 3 ton. Keluar yang kena busuk pantat cuman 12 biji. Busuk pantat tuh asal mulanya keasaman tanah. Kayak kita luka Pak. Ini kayak ulun ini kayaknya potensi infeksi nih. Bila kada diberi betadin. Tapi kalau kan kayak ini, kita kan kada mungkin benanah kalau kada luka. Asal mula sebetulnya itu tuh terjadi karena luka dulu. Sama juga dengan busuk pantat. Asal mula terjadi pintunya terbuka tuh gara-gara pH tanahnya rendah dulu. Jadi pintu tanaman itu bermasalah sebetulnya berawal dari tanah. Bila tanahnya bermasalah gampang dia masuk. Tapi kalau tanahnya sudah kita proteksi duluan, kita optimalkan, kita usahakan atau kita upayakan supaya pH tanahnya itu sesuai dulu. Artinya kita menutup celah. Kan kita memang tidak bisa memproteksi 100%. Cuman kalau misalnya nih dari 2000 tanaman yang kena 5%, itu kan masih kada apa-apa, masih banyak 95% masih baik kan begitu. Tapi kalau pH-nya rendah, artinya kita mengizinkan duluan nih, nah silahkan masuk. Sama kayak kita luka kayak gini. Ini kan saya sudah tahu nih luka, ya kada? Sudah luka. Artinya kalau saya tidak berikan bahan antibakteri, saya mengizinkan luka saya ini bernanah. Sampai kita pada materi apa yang bisa menurunkan dan menaikkan pH tanah. Penyebab pH tanah turun dan penyebab pH tanah naik. Nah, jadi penyebab pH tanah turun pertama disebabkan karena terlalu banyak pemberian bahan yang pH-nya rendah. Apa yang membuat pH-nya rendah? Nah, bahan yang ada kandungan amoniumnya. Ultradap. Kalau ultradap yang ada kandungan monoamonium fosfat, nah itu terlalu banyak diberikan dan tidak diserap oleh tanaman secara maksimal, maka sebetulnya ultradap akan mengasamkan pH tanah. Itulah alasan kenapa saya menyarankan pian-pian semua tambahkan pengapuran, baik itu kapur dolomit maupun kapur yang lain, termasuk kapur larutan penaik pH tanah setiap 3 minggu sekali, karena di awal-awal pian pasti ngasih ultradap. Kan gini, yang namanya kita penyemprotan di masa vegetatif yang usianya baru sekitar setengah jengkal atau 10 cm, itu pasti netes. Ketika netes itu sebetulnya sedang mempengaruhi pH tanah di sana. Makanya saya menyarankan maksimal 4 minggu, kalau bisa 3 minggu sekali dilakukan pengapuran. Tujuannya supaya larutan ultradap atau larutan MAP yang Anda tembakan atau kocorkan itu tidak mempengaruhi keasaman tanah. Jadi pemupukan ultradap, pemupukan MAP itu sebetulnya mengasamkan pH tanah. Coba aja ukur. Saya sendiri sudah membuktikan bahwa ketika pH tanahnya asal mula 6,3, ketika kita rutin menggunakan kocoran ultradap atau penyemprotan ultradap, pH-nya jadi 5,8. Maka setelah 3 minggu kemudian kita lakukan pengapuran lagi, baik pengapuran dolomit atau larutan penaik pH tanah. Supaya larutan pupuk yang kita sudah kocorkan ke tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Kemudian bahan yang ada kandungan belerang itu juga menurunkan pH tanah. Kemudian lagi ada pupuk ZA, amonium sulfat. Kemudian lagi ada pupuk namanya amopos, amonium fosfat. Nah, amonium dan fosfat itu juga menurunkan pH tanah. Iya, amonium fosfat itu bisa menurunkan pH tanah. Karena ketika amonium itu diambil nitrogennya, tersisa hidrogen lepas ke tanah mengasamkan pH tanah. Makanya
kembali lagi ke ke petunjuk pemupukan bahwa setiap maksimal 4 minggu, saran saya 3 minggu sekali lakukan penaikan pH tanah. Jadi bahan-bahan tersebut itu dapat menurunkan pH tanah. Intinya pemupukan yang berlebihan itu justru akan mengasamkan pH tanah. Jadi ke pian-pian semua di sini ya, saran saya, kenapa saya selalu menyarankan kalau pengapuran itu dilakukan setiap 3 minggu sekali supaya menghindari larutan pupuk monoamonium fosfat yang pian pasti berikan pada masa vegetatif tersebut supaya jadi netral. Di tanah jadi netral. Karena pian semua tuh pasti pakai ultradap. Pian pasti pakai MAP. Di situ. Jadi sebetulnya pemupukan yang berlebihan itu akan menurunkan pH tanah. Lalu bagaimana kalau misalnya nitrogennya diambil dari kandungan nitrat, kan ada kalsium nitrat, kalium nitrat. Nah kan, maka nitrat apakah akan menaikkan pH tanah? Mungkin iya, tapi tidak akan signifikan. Tapi kalau menetral, kalau bakalan tidak berubah, misalkan semula pH-nya 6,5, Anda berikan nitrat, dijamin tidak akan berubah. Kalau mampu menaikkan mungkin iya, tapi tidak akan signifikan. Paling sekitar 0, sekian kenaikannya. Nah, tapi kalau nitrat itu cepat diserap oleh tanaman. Dan harganya pun ketika kita pakai nitrat itu pasti lebih mahal. Kalium nitrat pasti harganya mahal. Kemudian kalsium nitrat pasti harganya lebih mahal. Pokoknya ada kandungan nitrat lebih mahal. Tapi kalsium nitrat, kalau dibilang bakal menaikkan pH tanah, saya bilang mungkin iya, tapi tidak akan signifikan. Kalau mempertahankan pH tanah, ya. Lalu mungkin pian bertanya, Pak, kalau misalnya nih ulun kada mampu menaikkan pH tanah, kan di sini tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam. Media tanam berarti tanah. Boleh kada unsur haranya disemprotkan aja? Kan begitu? Supaya terserap. Nah, itu salah satu cara mengakali pH tanahnya rendah. Adalah jangan diberikan melalui akar. Berikan langsung melalui stomata tanaman. Karena mau pH tanah berapapun, kalau Anda langsung kasih ke dapur, maka langsung sampai. Nah, itu salah satu alternatifnya. Cuman, tetap ya yang namanya mulut, itu pasti lebih baik daripada infus. Jadi sebetulnya, kalau mungkin Anda butuh unsur hara dalam cepat menggunakan penyemprotan, iya, tapi tetap benahi pH tanahnya. Jadi patokannya ini ya, jadi ini jangan sampai hilang. Bila hilang, silahkan bepadah lawan ulun, hendak minta pulang ulun printkan. Gratis. Nah, itu Pak materi kita hari ini. Mudah-mudahan pondasi dalam bertani kita ini bisa lebih maksimal lagi, unsur hara bisa lebih diserap maksimal lagi, dan panen bisa lebih maksimal lagi. Nah, terima kasih. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.